firasat. Kembali Marcio Souza mencoba melewati dua pemain. Masih gagal melewati Harry. Ini adalah pemain yang sejauh ini sudah menciptakan 3 gol bagi Lamongan. Marcio Souza striker yang juga cukup kuat, Bung. Dan dalam penguasaan buat mereka kembali turun beberapa peringkat dan menempati posisi ke-13. Marcio Souza. Dibuang saja, Bung. Saya lihat dalam beberapa menit pertama, Bung, Marcio Souza menjadi gadget man dari Persela Lamongan yang kita ketahui berapa bola terlalu diberikan kepada Marcio Souza. Kali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Itus Gunawan, kapten ke-11 PSIS Semarang. Dalam gerak lambat, jelas kita lihat. Mencoba men-tackle Jamie Suparno dari belakang, Bung. Ya, kita lihat sangat disayangkan bahwa apabila umpan diberikan lebih cepat, bisa saja terlalu sebuah peluang bagi PSIS untuk mencetak gol. Cepat kita lihat. Jamie Suparno busuk dari sisi sebelah kiri. Masih kandas. Terganjal oleh hadangan yang dilakukan oleh Edson. Ini adalah peluang yang dimiliki oleh PSIS melalui Basile tadi. Jatuh 2 pemain Persela menutupi pergerakan yang dilakukan oleh Basile. Tendangan bebas kembali Marcio Souza. Masih gagal. Sesuatu yang berbahaya ya, memberikan Marcio Souza kesempatan demi kesempatan dalam hal melakukan tendangan bebas. Kita lihat itu adalah kali keempat Marcio Souza melakukan sebuah tendangan bebas dan ketiga dari keempat tersebut 3 kali sangat membahayakan gawang seorang Agus Murad. Ke kanan. Zulkarnain langsung ke depan. Robinson. Masih Robinson. Dan handsball nampaknya. Ya, nampaknya wasit Jimmy Napitupulu melihat bagaimana bola yang dilepaskan oleh Marcio Souza tadi. Ya, sebuah keuntungan nampaknya bagi Persela Lamongan dan kredit kepada Alex Robinson yang melakukan penetrasi yang sangat baik dan kita melihat bagaimana umpan dari Alex Robinson diberikan kepada Souza dan dia kita melihat sedikit mengenai tangan tendangan dari Marcio Souza bagi Lamongan sejauh ini. Oh, kembali kita lihat karakter yang cukup keras dipraktekkan oleh para pemain PSIS dan kembali sebuah korban di sini Diki Firasat. Ya, kita lihat buruknya komunikasi yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Di mana yang menurut saya tidak seharusnya buruknya komunikasi dan pertahanan kedisiplinan dari PSIS Semarang pada pertandingan malam ini. Kembali Itus Gunawan, kapten ke-11 melakukan mengangkat kaki terlalu tinggi terhadap Jamie Suparno, Bung. Dalam gerak lambat, sebuah keputusan yang sangat membahayakan lawan. Ya, kita lihat salah satu dari PSIS. Wasit Jimmy Napitupulu memulai jalannya babak kedua. Persela Lamongan, PSIS Semarang langsung dari Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah benturan langsung. Masih ada Edson. Kali ini PSIS. Cepat kita lihat. Out ball. Gagal Denny Rumba. Menurut saya satu-satunya apa yang harus dilakukan oleh PSIS harus berani keluar dari sebuah tekanan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Tampaknya mulut Salomon mengeluarkan darah, Bung. Terkena sikut. Kandas lagi. Kali ini cepat kita lihat Diki Firasat. Juga gagal, Bung. Selain tackle yang bagus dilakukan oleh Edson, Bung. Cukup bersih. Oh! Dan sebuah peluang bagi PSIS Semarang. Oh. Lalu terburu-buru. Sangat disayangkan, Bung. Sebuah kesempatan Mas PSIS. Terlalu tergesa-gesa placing yang dilakukan
oleh salah seorang pemain PSIS tadi, Souza. Basile. Juga kurang cermat Basile. Tampaknya terjadi sesuatu, Bung. Wasit Jimmy Napitupulu, dan ini adalah bagaimana Marcio Souza. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza yang masih bernafsu untuk bersaing. Masih mengenai Edson. Kali ini PSIS Semarang melalui Basile. Masih Basile. Robinson sedikit nakal tadi, Bung. Ya Bung, akhirnya sebuah kartu kuning dikeluarkan oleh wasit David Napitupulu oleh Alex Robinson. Ya, terhadap Robinson setelah tampak dengan jelas melakukan sebuah aksi sedikit nakal, menarik Basile. Sunar Sulaiman tampak ikut. Sangat sulit untuk membongkar lini pertahanan dari John Scarlett dan Fabiano. Robinson tampaknya mengalami benturan dengan Basile, Bung, membuat Charles Putirai. Luar biasa cerdas, Bung. Namun kali ini benturan yang cukup keras tidak bisa terhindarkan, Bung. Ya, kita lihat bagaimana Marcio Souza, tentunya sesuatu yang tidak disengaja oleh Harry. Kita lihat benturan kepada Marcio Souza. Dan memang skill yang sangat-sangat cerdik, sangat-sangat baik. Dan kita lihat keunggulan dari Souza bukan hanya ia sangat lihai dalam pergerakan kaki, namun juga fisik yang cukup kuat. Ya, Sehingga melakukan sebuah penyerangan. Sebuah tindakan yang sedikit frustrasi, Bung. Ya, kita tahu memang sulit rasanya bagi seorang pemain dalam posisi tertinggal dan dalam tekanan tinggi terhadap tim lawan. Kita tahu hal-hal semacam ini wajar terjadi dan bukan sesuatu yang tabu tentunya. Kita lihat di sini pemain yang baru masih PSIS Semarang memanfaatkan beberapa detik yang tersisa ini. Basile melepaskan umpan ke depan. Masih terlalu tangguh John Scarlett. Masih coba dikejar oleh Harry. Dan wasit Jimmy Napitupulu menitipkan kulit panjangnya pertanda bahwa babak kedua Persela berhadapan dengan PSIS telah selesai dengan kedudukan akhir 2-0. Keunggulan Persela atas PSIS, kedua-dua gol diciptakan oleh Marcio Souza pada menit ke-27 melalui titik putih dan juga pada menit ke-47 melalui sebuah gol spekulasi. Dan Anda jangan kemana-mana, Jarum Indonesia Super League 2008 akan tetap kembali setelah yang satu ini.